meminta pendapat dari salah satu anggota Dewan ya, bagaimana dengan kebijakan mikro lockdown yang akan diberlakukan selama Nataru di 5 provinsi. Kami hadirkan perbincangan dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rizri, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang di rumah atau di mana nih Pak? Ya, lagi di rumah. Di rumah ya, sudah libur Nataru nih ya? Ya, di rumah saja, di kota kita saja. Di liburan tahun baru tetap kita ikutin perintah negara. Iya. Untuk tetap di kota masing-masing, begitu. Baik, Pak Rahmat, mungkin banyak masyarakat yang sedikit bingung ya. Dulu kita tidak boleh menggunakan istilah lockdown. Namun sekarang ada istilah namanya micro lockdown begitu ya. Nah, kira-kira ini punya efek atau seberapa efektif untuk mencegah penyebaran varian baru Omicron yang diperkirakan sudah masuk ke Indonesia dan sudah 46 kasus hingga kemarin? Ya, saya kira apa yang disampaikan pemerintah itu merespon dengan sikap yang dinamis seperti yang kita berikan masukan kepada pemerintah ya. Artinya terus setiap saat melihat situasi global dan situasi di Indonesia untuk bersikap dinamis, artinya dinamis yang berubah. Apalagi dengan kasus pertama kali kita Indonesia itu dari 3 menjadi 46 itu suatu hal yang dalam di bawah 2 minggu jadi 46 loh, meskipun itu hampir 100% kasus impor. Tapi ini menimbulkan memberikan satu peringatan bahwa Omicron itu memang proses percepatannya cepat meskipun di Indonesia masih kecil. Nah, termasuk di dunia dalam 2 minggu 8 kali peningkatan secara global itu suatu hal luar biasa. Nah, kaitannya dengan itu pemerintah merespon dengan rencana wacanakan dan dengan cara lockdown mikro itu ya itu apapun lah namanya, apapun lah itu sebutannya, tapi yang paling tidak adalah untuk mempermudah saja. Oke, tapi mungkin boleh Pak Rahmat juga ikut menjelaskan ya, mikro lockdown ini maksudnya seperti apa sih? Apa sih yang dibatasi? Ya, jadi gini, kalau mikro lockdown yang disampaikan oleh pemerintah ketika di Jakarta ya, ketika sudah ada kasus ditemukannya paparan varian Omicron ini diberikan tempat terkhusus, tersentral, terfokus, tidak boleh kemana-mana yang di Kemayoran Wisma Atlet itu. Jadi ketika di daerah lain, di provinsi lain ditemukannya adanya paparan di tingkat lokal, ya harus ada daerah tersebut harus ditunjuk suatu tempat yang tersentral, terfokus untuk memberikan fasilitasi dan fungsi pengawasan ketat terhadap wisma di manalah atau tempat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah masing-masing. Artinya apa? Bahwa dengan ditempatkan satu tempat khusus, kemudian pengawasan sentral, karena apa yang disampaikan oleh para epidemiolog dunia bahwa fungsi atau tingkat kecepatan paparan dari Omicron begitu cepat. Meskipun kita belum tahu berapa tingkat keseriusannya, tetapi kita tidak boleh mengandai-andai mau itu cepat beresiko atau tidak beresiko. Yang jelas begitu ada Omicron itu proses percepatannya harus kita kandangin, harus kita kanalisasi, harus kita bentengin dengan sedemikian rupa. Saya kira hal penyederhanaan saja ketika daerah ada tempat atau ditemukan paparan, disitulah ditunjuk tempat untuk benar-benar kita karantina secara menyeluruh sampai selesai begitu, sampai sembuh kembali begitu. Oke, kita sudah punya namanya tempat isolasi terpadu begitu ya. Lalu apa lagi yang harus kita siapkan saat ini? Kita juga kalau melihat rumah sakit sekarang sudah memiliki layanan-layanan khusus begitu, bahkan laboratorium kita. Tapi apa yang sebenarnya perlu kita waspadai? Karena sekarang sudah 90% untuk tempat-tempat hotel misalnya, makanan, restoran dan sebagainya. Maksudnya ya jadi saya kira kita harus antisipasi jangan sampai itu terjadi ledakan ya, bahwa ketika satu daerah itu rumah sakit itu kan kebanyakan kalau kasus Omicron kan banyak OTG Mbak. OTG, kemudian ketika di rumah sakit itu dalam rangka untuk fungsi memberikan penguatan dari sisi kesehatan bila mana itu lebih berat. Tetapi kalau selama ini masih OTG tidak terlalu berat, ya itu seperti Wisma Atlet itu suatu hal yang sangat positif, tidak terlalu membutuhkan pelayanan kesehatan yang terlalu rigid seperti ICU maupun tempat yang lain, meskipun di tempat itu juga fungsi-fungsi kesehatan juga komplit, tetapi ketika ada rumah sakit di daerah-daerah itu tetap siap siaga. Artinya apapun mau OTG atau tidak atau lebih serius ketika ditemukannya paparan Omicron, saya kira memang daerah harus menunjuk lokasi tertentu yang sangat kita ketat, fungsi pengawasan yang kontrol yang ketat begitu. Oke, tapi kalau kita lihat Pak Rahmat, sebenarnya kita punya namanya fungsi Satgas COVID-19. Masih cukup efektif nggak sih di daerah?
Iya, saya kira fungsi Satgas itu kan fungsinya kan sama dengan pusat ya, tetapi tetap berjalan bersatu padu dengan pemerintah maupun dengan masyarakat. Satgas kan dalam rangka untuk menerjemahkan di lapangan, tetapi Persis, tapi fungsi kenyataan di kesadaran tetap di lapangannya? masyarakat. Ya, artinya memang begini, harus kita akui bersama, ini menjadi peringatan bersama ya, bahwa mobilitas kita di daerah itu sangat ketat, sangat luar biasa saat ini ya. Sehingga kita terus mengajak kerjasama dengan aparatur daerah, desa, tingkat RT, RW, ayo kita saling mengingatkan, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di tempat, harus saling membahu-membahu, saling mengingatkan bahwa ini masih jauh dari selesai. Kalau kita hanya mengandalkan Satgas, berapa Satgas, Mbak Desti? Kalau mengandalkan TNI Polri, berapa jumlahnya? Yang paling penting itu adalah kita membumikan seluruh rakyat, ayo kita bersama-sama keluar dari krisis kemanusiaan ini dengan bergotong royong, semua masyarakat, semua elemen, semua individu merasa memiliki, ayo saling mengingatkan, kita tidak 3M, ketika tidak protokol kesehatan, ayo kita ingatkan. Kalau mengandalkan Satgas, berapa jumlah Satgas kita ini? Tetapi kalau kesadaran kita tumbuhkan melalui media massa, melalui media di media sosial, saling mengingatkan, saya kira menjadi cukup efektif. Termasuk kita memberikan gambaran, loh di sana loh, di Amerika sekarang 120.000, di Prancis 100.000, Inggris 100.000, bahkan di Amerika Serikat sekarang rumah sakit dipasang tenda-tenda pengaman karena banyaknya rumah sakit antrian yang masuk rumah sakit. Nah, ini tidak boleh terjadi. Berkaca dari negara yang lain yang sudah kredit, kita juga harus waspada, pasang kuda-kuda, jangan sampai kasus di negara lain, liburan Amerika sekarang gila-gilaannya berbebas untuk liburan sehingga meledak lagi di Amerika. Ini kita sampaikan kepada rakyat. Satgas mengingatkan kepada masyarakat. Satgas kerjasama dengan tim RT, RW maupun di tingkat paling bawah untuk saling mengingatkan, loh di sana di luar banyak loh kasus yang meledak. Kita jangan sampai seperti itu. Begitu fungsinya. Oke. Nah, kalau kita lihat perkembangannya sampai saat ini, ada 46 kasus yang sudah masuk ke Indonesia dan beberapa yang mungkin juga sempat disuarakan di media, ini adalah dari perjalanan luar negeri. Mengapa kita tidak menutup pintu-pintu exit permit kita yang dari negara-negara yang saat ini sudah jelas mereka terkendala atau terpapar cukup banyak dari varian Omikron ini? Pak Risti, sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah banyak negara. Tapi kan negara baru 11 negara, padahal yang konfirmasi ditutup. sudah 78 negara. 78 negara, ingat, negara kita tiap hari, saudara kita ribuan yang masuk ke Indonesia, itu siapa? Saudara-saudara kita. Tenaga kerja kita, migran kita yang kerja, yang ribuan yang habis kerja kontrak, yang harus pulang, harus dipaksa untuk pulang karena memang sudah tidak ada kerjaan di sana, itu ribuan, Mbak. Hampir 3.000-an tiap hari masuk ke Indonesia. Saya kira kini menjadi keniscayaan ya, bahwa kita tidak mungkin menolak saudara kita, warga negara Indonesia yang pejuang pahlawan devisa masuk ke Indonesia itu adalah kemana lagi. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah tepat ya. Siapapun yang datang dari negara lain, itu saudara kita maupun warga negara asing yang harus habis kontrak, harus dikandangin selama ada 10 hari, ada 14 hari. Itu yang paling memungkinkan saat ini. Kalau kita tutup total sama sekali bagaimana? Kita juga butuh obat. 90% alat, obat, bahan alat kesehatan juga masih impor. Kita juga butuh komunikasi, kita butuh diplomasi. Nggak mungkin kita tutup semuanya. Jepang saja yang 100% WNA yang masuk ke Jepang ditutup, tetapi warga negara Jepang yang masih di luar itu masih diizinkan pulang ke Jepang. Jadi tidak mungkin kalau ditutup sama sekali. Tetapi kita memang menutup warga negara asing yang berasal dari negara-negara 11 negara itu. Tetapi warga negara Indonesia yang datang dari negara yang kita tutup itu masih boleh, tapi dengan catatan 14 hari di karantina dulu. Begitu logikanya begitu. Kalau kita tutup sama sekali, ribuan yang saudara kita warga negara Indonesia yang kerja di luar negara masuk ke Indonesia, mau kita kemanakan gitu. Nah, saya kira yang paling efektif, yang paling bagus saat ini pemerintah sudah tepat ya membuat karantina. Tetapi saya berharap karantina harus ditaat dan tegas, jangan sampai terjadi diplomasi, terjadi kong kali kong, terjadi tawar menawar. Nah, yang paling utama saya kira kepada warga Indonesia yang liburan tahun baru ini, janganlah ke luar negeri saat ini, tidak bijak. Pulang nanti akan membawa potensi penularan virus Omikron. Sehingga saya berharap seperti yang disampaikan oleh pemerintah, Indonesia tidak kalah cantik, tidak kalah baik, tidak kalah molek terhadap wisata yang di ASEAN. Nggak usah jauh-jauh perginya Pak Rahmat ya. Betul, tapi saya pengen nanya nih Pak Rahmat, kalau anggota DPR sendiri masih ada ini nggak himbauan jangan jalan-jalan ke luar negeri, atau ada yang bebas saja nih ke luar negeri di akhir tahun nih? Loh, kalau kita ikuti taat pemerintah, begitu ya? Sebab pemerintah ketika kita keluar pun
gunakan menjalankan tugas negara. Eselon 1 ke atas saat ini ketika kita berdiplomasi bagaimana untuk penyediaan obat, kita juga sampaikan kepada petugas eselon 1 ke atas, silakan, itu tugas negara. Obat-obatan kita beli dari luar negeri. Kemudian penguatan kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan kesehatan maupun yang lain, pembangunan yang lain tetap berjalan gitu ya. Tetapi ingat, itu kan bisa dihitung dengan jari itu. Tapi kita sampaikan kepada masyarakat, ya lebih baik kita ikutin perintah dari Bapak Presiden ya. Seyogianya kalau memang tidak perlu betul urgent, tidak usah keluar negeri. Sekarang kondisi global masih mengkhawatirkan begitu. Baik. Pak Rahmat, dilihat dari perkembangan kasus ya, hari per hari dan sampai dengan sekarang. Kalau untuk testing dan tracing di Indonesia masih cukup efektif seperti di awal-awal? Ya, saya kira karena kita semua rata-rata sudah vaksin ini ya, vaksin 2 kali, ada yang vaksin 1 kali begitu. Mbak Risti, kalau ditanya efektif, sangat efektif. Bapak WHO, epidemiolog menyarankan agar testing dan tracing menjadi salah satu kata kunci pengendalian COVID-19. Namun harus diakui saat ini mengalami proses penurunan testing dan tracing kan. Ya bisa jadi warga negara Indonesia sudah banyak sudah divaksin, kemudian seolah-olah ketika pilek, ketika sehat tidak terlalu khawatir, tapi itu justru salah. Justru saat ini tetap kita gencarkan, kita gelurakan kepada pemerintah daerah, karena ingat pengendalian COVID-19 itu tidak di pusat saja, tapi yang terutama adalah di daerah. Makanya kita dorong pemerintah daerah untuk menggencarkan melalui dinas kesehatan masing-masing untuk menggiatkan tetap tracing dan testingnya tidak kendor. Satu. Yang kedua, kaitannya dengan yang lain saya kira jangan menganggap bahwa saat ini landai, iya benar landai, tetapi belum pernah ada kasus negara lain yang tadinya sudah landai sekian lama tidak akan meledak. Singapura 1 tahun terjadi landai, habis itu meledak lagi. Nah ini menjadi peringatan kita bersama agar jangan sampai kita menganggap bahwa COVID sudah tidak ada. COVID masih bahaya, COVID masih serius. Kita gelurakan, kita gotong royong saling mengingatkan, ayo kita tetap protokol kesehatan, tingkatkan testing dan tracing. Begitu. Oke, konsistensi juga ini ya dari Betul, kita masing-masing ini yang harus dilakukan saat ini. Baik, Pak Rahmat, terima kasih sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Kita harapkan memang tidak ada yang kemana-mana ya. Betul, di libur Nataru ini ya. Kesabaran dengan menggunakan tetap protokol kesehatan. Makasih Mbak Risti, salam sehat para pendengar RRI seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR.